Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Madira Cassandra Dewi, dokter muda yang saat ini sedang berada di stase Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai emergency medicine, yaitu emergency management and plan. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah tahapan emergency, yang ketiga adalah triase, dan yang keempat adalah basic and advanced life support. Baik, yang pertama merupakan introduction dari emergency medicine itu, di mana akan membahas mengenai definisi serta ruang lingkup dari emergency medicine. Emergency medicine atau ilmu kedokteran emergency merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari hal yang berkaitan dengan evaluasi, pengelolaan, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dan kecelakaan. Berikut merupakan indikator pelayanan emergency, yaitu yang pertama adalah time, di mana pada pelayanan emergency ini harus meminimalisir waiting time atau waktu menunggu. Kemudian date, yaitu pelayanan emergency ini bertujuan untuk mencegah kematian pada kasus-kasus yang mendadak atau kasus-kasus emergency. Yang ketiga yaitu vital treatment, di mana waktu yang digunakan atau waktu yang dihabiskan ini hanya untuk melakukan penyelamatan tanda-tanda vital atau organ-organ vital dari korban. Yang keempat merupakan operation, yaitu di mana pelayanan emergency ini juga menyediakan emergency operation. Di mana dari keempat indikator pelayanan emergency ini tujuan utamanya atau goals-nya adalah life saving dari korban itu sendiri. Baik, berikut merupakan ruang lingkup dari emergency medicine, yaitu yang termasuk traumatologi, kegawatan jantung, kegawatan pediatri, toksikologi, prahospital dan penanggulangan bencana, serta kegawat daruratan psikiatri. Ruang atau emergency medicine ini sendiri memiliki algoritma, yaitu berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, anamnesa, dan disposisi. Kedokteran emergency mempunyai ruang lingkup yang lingkup kerjanya yang khas karena peran waktu dan tekanan volume pekerjaannya, serta untuk menghadapi kondisi pasien yang bervariasi, terbatasnya informasi, keterbatasan terapi, dan keharusan untuk segera melakukan disposisi. Maka diperlukanlah algoritma dalam melakukan emergency medicine ini. Baik, pokok bahasan yang kedua yaitu tahapan emergency, di mana tahapan emergency ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu prevention and mitigation, yang kedua adalah preparedness, yang ketiga adalah response, dan yang keempat adalah recovery. Pada tahapan yang pertama yaitu prevention and mitigation, di mana tahapan ini terfokus pada pencegahan dan penanggulangan atau perencanaan terhadap bencana sehingga dapat mengurangi kerusakan jika terjadinya bencana atau insiden. Kemudian preparedness atau persiapan merupakan mempersiapkan komunitas dengan kesiapsiagaan dengan melibatkan komunitas itu sendiri. Dan yang ketiga adalah respons, yaitu tindakan saat terjadinya bencana yang bertujuan atau tujuan utamanya adalah penyelamatan dari korban, penyelamatan nyawa, dan meringankan penderitaan dari korban. Dan yang keempat adalah recovery, yaitu tahapan pemulihan ke kondisi normal ataupun ke kondisi yang mendekati normal sebelum terjadinya bencana. Baik, yang pertama yaitu prevention and mitigation, di mana pada tahapan ini merupakan suatu tahapan pencegahan agar suatu insiden atau bencana tidak terjadi atau untuk menghentikan insiden agar tidak terjadi. Pada tahapan ini dapat dilakukan dengan membuat rancangan manajemen keadaan darurat dengan menggunakan manajemen risiko atau risk management. Tahapan ini sendiri meliputi identifikasi lokasi organisasi yang berisiko atau mengidentifikasi lokasi yang
rawan terjadi bencana atau insiden. Kemudian tipe resiko, pemasangan sistem, pemusnahan faktor perusak arsip. Di mana pada prevention and mitigation ini yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan menetapkan kode bangunan, menetapkan zonasi pada daerah-daerah tertentu, terutama pada daerah-daerah rawan bencana, kemudian membuat bunker perlindungan, dan membuat atau membangun tanggul untuk mencegah bencana alam seperti banjir maupun tsunami. Selanjutnya adalah preparedness, di mana tahapan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespon ketika terjadi bencana dengan tes sistem emergency. Baik, langkah-langkah kesiapsiagaan ini melibatkan komunitas, di mana yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan untuk personel kegawat daruratan, kemudian pelatihan dan persiapan pada relawan, melakukan pelatihan bencana kepada masyarakat, serta melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap bagaimana cara untuk tanggap terhadap bencana. Yang ketiga adalah respons atau tindakan, merupakan suatu tahapan atau tindakan yang dilakukan segera, sebelum, selama, dan setelah dampak dari bahaya atau insiden yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian ekonomi, dan meringankan penderitaan dari korban. Tindakan tanggap atau tindakan respons termasuk di dalamnya yaitu mengaktifkan pusat operasi darurat, mengevakuasi populasi yang terancam, membuka tempat penampungan, menyediakan perawatan massal, penyelamatan darurat dan perawatan medis, pemadaman kebakaran dan pencarian, serta penyelamatan perkotaan. Tahapan yang keempat atau yang terakhir merupakan tahapan recovery atau pemulihan, yaitu merupakan tahapan untuk mengembalikan komunitas ke kondisi normal atau mendekati normal, yaitu termasuk di dalamnya adalah pemulihan layanan dasar dan perbaikan kerusakan fisik, kerusakan sosial, perbaikan ekonomi dan sosial. Tindakan pemulihan umum yang dapat dilakukan seperti contohnya adalah pembersihan puing-puing, bantuan keuangan kepada individu dan pemerintah, pembangunan kembali jalan dan jembatan serta fasilitas utama, perawatan massal berkelanjutan untuk populasi manusia atau hewan yang terlantar atau yang terdampak bencana. Baik, selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai triase, di mana pada triase ini terdapat 5 kategori. Yang pertama adalah kategori 1, yaitu resusitasi, di mana pada kategori 1 ini harus segera dilakukan dalam hitungan detik. Misalnya penyelamatan pada pasien atau korban dengan serangan jantung atau pada kecelakaan yang besar. Kemudian kategori 2 yaitu emergensi, di mana penyelamatan atau perawatan harus segera dilakukan kurang dari 10 menit. Misalnya adalah adanya pasien dengan severe blood loss atau pasien dengan perdarahan yang masif, serta pasien-pasien yang dengan overdose. Kemudian kategori 3 atau urgent, di mana pelayanan kegawat daruratan harus segera dilakukan kurang atau sama dengan 30 menit dari kejadian. Contohnya adalah head injury atau adanya trauma pada kepala sehingga pasien tidak sadarkan diri, kemudian adanya breathing difficulties atau sesak nafas, dan infection. Selanjutnya yang ke kategori 4 adalah semi-urgent, di mana pasien harus telah dilakukan perawatan kurang atau sama dengan dari 1 jam setelah terjadi bencana. Contohnya yaitu sprain ankle dengan kemungkinan terjadi fraktur dan adanya inflamasi pada mata. Kategori kelima adalah kategori non-urgent,
di mana pasien dapat dilakukan perawatan 2 jam setelah terjadinya kecelakaan ataupun terjadinya penyakit itu sendiri. Contohnya adalah luka yang tidak memerlukan penjahitan dan common cold. Selanjutnya adalah kategori triase, yaitu di mana dapat terbagi menjadi 4 warna di sini, yaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna hitam. Pada warna merah merupakan prioritas pertama dan dengan kode 1, yaitu di mana kategorinya adalah prioritas utama pengobatan. Kondisi penyakit ataupun luka pada kategori triase warna merah ini memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu bisa terjadi akibat adanya tersumbatnya jalan nafas, dispenu, pendarahan, shock, dan hilangnya kesadaran. Kemudian pada prioritas 2 dengan warna kuning, di mana pada kategori ini pasien bisa menunggu pengobatan. Biasanya pasien atau kondisi pasien saat ini dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya. Di mana ditunjukkan juga bahwa tanda-tanda vital pasien dalam keadaan yang stabil. Kemudian prioritas 3 yang ditunjukkan dengan warna hijau dan kode 3 merupakan kategori ringan, di mana mayoritas korban luka pada kategori ini dapat berjalan sendiri dan dapat melakukan rawat jalan. Kemudian pada prioritas 4 dengan warna hitam dengan diberi kode O atau 0 merupakan pasien-pasien atau korban-korban yang telah meninggal atau yang tidak dapat diselamatkan. Berikut merupakan bagian pelaksanaan triase. Baik dari saat melakukan triase, hal yang dilihat adalah pertama, apakah pasien bernafas atau apakah pasien dapat berjalan atau tidak. Jika pasien dapat berjalan, maka pasien termasuk dalam kategori hijau. Jika pasien tidak dapat berjalan, maka dilanjutkan ke kategori selanjutnya dengan pertanyaan apakah penderita dapat bernafas atau pasien dapat bernafas. Jika pasien dapat bernafas dengan frekuensi pernafasan lebih dari 30 atau kurang dari 30. Jika kurang dari 30, maka lakukan pengecekan dengan waktu pengisian kapiler atau capillary refill time. Jika kurang dari 2 detik, maka lanjutkan ke status mental pasien. Jika status mental pasien masih baik, maka pasien dinyatakan dalam kategori kuning. Namun jika pasien penderita tidak bernafas, maka jika penderita tidak bernafas, maka dilanjutkan. Apakah penderita bernafas setelah jalan dibuka atau airway diselamatkan? Jika pasien tidak dapat bernafas setelah dilakukan resusitasi, maka dinyatakan bahwa pasien dalam kategori hitam atau meninggal. Jika pasien dapat bernafas setelah dibukanya jalan nafas, maka pasien dinyatakan ke kategori merah. Kemudian dilanjutkan lagi, jika penderita bernafas, frekuensi lebih dari 30 kali per menit, maka pasien dinyatakan kategori merah. Jika frekuensi pernafasan kurang dari 30 kali per menit, namun waktu pengisian kapiler atau CRT lebih dari 2 detik, maka pasien dinyatakan pada kategori merah. Kemudian jika pasien memiliki waktu pengisian kapiler kurang dari 2 detik, namun status mentalnya buruk atau kesadaran buruk, maka pasien dinyatakan ke kategori merah. Selanjutnya adalah triase, di mana pada triase merah biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan airway dan breathing difficulties atau gangguan airway dan breathing, kemudian perdarahan yang tidak terkontrol, pasien-pasien dengan cedera leher atau cedera kepala, pasien-pasien dengan luka terbuka di perut dan luka bakar yang luas, serta pasien-pasien dengan hipo atau hipertermi. Kemudian triase kuning, yaitu
pasien-pasien dengan luka bakar tanpa ada masalah jalan nafas, pasien-pasien rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh, pasien-pasien dengan bengkak dan perubahan bentuk terutama pada anggota ekstremitas, seperti contohnya adalah patah tulang, serta pasien-pasien dengan cedera punggung. Kemudian pasien-pasien pada kategori hijau, yaitu pasien-pasien dengan rasa sakit yang ringan, luka bakar yang ringan, serta terdapat bengkak yang tidak memberikan kegawatan. Kemudian kategori hitam adalah korban atau pasien meninggal. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai basic dan advanced life support. Di mana basic and advanced life support ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang di dalam hospital dan juga out hospital. Di mana pada in hospital, di sini yang diperhatikan pada pasien yaitu ada primary provider, code team, cath lab, dan selanjutnya pasien dapat dirawat di ICU. Yang pertama yang diperhatikan adalah surveillance and prevention, yaitu mencegah terjadinya perburukan dan mengidentifikasi tanda-tanda vital dari pasien itu sendiri. Jika tanda-tanda vital buruk dan tidak normal atau pasien tidak stabil, maka segera mengaktifkan emergency response system. Kemudian segera lakukan penyelamatan dengan melakukan resusitasi jantung paru. Jika rapid defibrillation telah siap, maka gunakan rapid defibrillation dengan sesama. Selanjutnya, jika rapid defibrillation berhasil dan pasien dinyatakan selamat, maka dilakukan advanced life support dan post-arrest care yang dapat dilakukan di intensive care unit. Sementara itu, pada out hospital cardiac arrest, yang pertama adalah mengetahui tanda-tanda vital pasien dan langsung melakukan recognition and activation of emergency response system atau meminta bantuan. Kemudian langsung melakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Kemudian jika terdapat rapid defibrillation berupa AED, maka dapat segera dipasangkan pada pasien, namun tidak menunda CPR itu sendiri. Selanjutnya, jika bantuan telah datang, maka dapat dilakukan basic and advanced emergency medical service di ambulan dan melakukan transportasi ke rumah sakit terdekat, yaitu advanced life support and post-care arrest care. Basic life support pada orang dewasa, yang pertama adalah melakukan pengecekan respon terhadap jalan nafas dan juga nadi. Jika tidak terdapat, maka segera lakukan mengaktifkan emergency response. Jika terdapat 2 orang penolong, maka salah satunya harus mencari defibrilator jika terdapat di tempat tersebut. Selanjutnya, penolong yang satunya lagi dapat melakukan CPR atau resusitasi jantung paru, yaitu dengan melakukan penekanan pada daerah sternal atau dekat sternum pasien dengan keras dan juga cepat, yaitu dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 1 kali per menit. Lakukan pengecekan ritme jantung jika telah dilakukan CPR, yaitu dapat diulang setiap 2 menit sekali. Berikut merupakan basic life support step by step. Yang pertama itu ada safety, amankan diri dan amankan pasien. Letakkan pasien di daerah yang datar dan keras, kemudian cek respon pasien, apakah pasien sadar atau tidak. Kemudian
melakukan inspeksi pada airway dengan membuka airway pasien untuk memudahkan jalan nafas pasien. Kemudian breathing, perhatikan pernafasan pasien, apakah pasien bernafas atau tidak. Kemudian jika tidak terdapat breathing atau terdapat abnormal breathing, maka segera menelpon ambulans atau meminta pertolongan. Jika terdapat AED maka atau defibrilator, maka gunakan segera defibrilator. Selanjutnya, lakukan juga pengecekan. Jika tidak terdapat nadi, maka segera lakukan CPR atau chest compression, di mana chest compression ini dilakukan dengan bersimpuh di sebelah pasien dengan meletakkan kedua tangan di atas dada pasien, yaitu di daerah sekitar sternum dengan kedalaman 5-6 cm. Kemudian dilakukan dengan frekuensi 100-120 kali per menit. Selanjutnya, jika AED telah sampai, maka segera pasang AED dan ikuti instruksi dari AED itu sendiri. Namun, pemasangan AED ini tidak boleh di pause atau CPR tidak boleh ditunda meskipun tidak terdapat AED. Selanjutnya adalah jika tidak terdapat shock dari AED itu, maka tetap lakukan CPR. Jika pasien telah terlihat tanda-tanda recover seperti pasien bangun, bergerak, dan membuka matanya serta bernafas dengan normal, maka letakkan pasien pada recovery position. Selanjutnya adalah tata cara penggunaan AED. Pertama-tama, tetap inspeksi dan pastikan pasien apakah berespon atau tidak. Kemudian buka airway pasien dan segera meminta bantuan. Selanjutnya mencari AED dan melakukan kompresi pada dada, yaitu 30 kompresi dengan 2 kali pemberian ventilasi. Selanjutnya setelah AED dipasangkan, yaitu pada daerah parasternal dan juga pada apeks jantung, segera ikuti instruksi dari AED. Jika AED menginstruksikan shock, maka jauhkan diri dari pasien. Dan AED akan melakukan shock 1 kali. Setelah itu segera kembali melakukan CPR dengan frekuensi 30 kali penekanan pada dada dan 2 kali pemberian ventilasi selama kurang lebih 2 menit. Jika AED tidak menginstruksikan untuk melakukan shock, maka tetap melakukan CPR dengan frekuensi 30 kali penekanan pada dada dan 2 kali pemberian ventilasi selama 2 menit. Tetap dilakukan sampai pasien dapat bangun, bergerak, membuka mata, dan bernafas spontan, atau tanda-tanda kematian telah muncul pada pasien, atau jika penyelamat kelelahan. Selanjutnya adalah advanced life support, di mana tetap yang pertama yang dilakukan adalah mengecek respon, membuka airway, dan menginspeksi tanda-tanda kehidupan, melakukan resusitasi call atau code blue atau resuscitation call team, melakukan CPR dengan perbandingan 30:2 sampai defibrilator atau monitor dipasangkan pada pasien. Selanjutnya mengecek ritme atau nadi. Kemudian sesuai dengan instruksi dari defibrilator akan shockable jika
irama jantung menunjukkan ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia. Satu kali shock dapat dilakukan dengan defibrilator bifasik dan monofasik, di mana pada defibrilator bifasik biasanya aliran listriknya adalah 150 sampai 360 joule. Sementara pada defibrilator monofasik yaitu sebesar 360 joule. Setelah terjadi shock atau melakukan shock, segera kembali melakukan resusitasi berupa CPR. Kemudian jika defibrilator menyatakan non-shockable, maka tetap melanjutkan CPR. Saat melakukan CPR, lakukan juga koreksi terhadap reversible causes atau penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya cardiac arrest kembali. Kemudian melakukan pengecekan terhadap posisi elektroda dan kontak di dada pasien, memberikan IV line access dan juga airway serta oksigen, melakukan kompresi tanpa adanya interupsi, memberikan adrenalin setiap 3-5 menit, dapat juga diberikan amidaron, atropin, dan juga magnesium. Berikut merupakan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya cardiac arrest yang berulang, yaitu hipoksia, hipovolemi, hipo atau hiperkalemi metabolik, hipotermi, tension pneumotorak, tamponit kardiak, toksin, dan trombosis, yaitu trombosis koronari ataupun pulmonary. Baik, sekian presentasi saya mengenai emergency medicine, emergency management and plan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.